الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Sesuatu yang mulia. Saya suka mengatakan ini, dakwah itu mulia, penting, dan dibutuhkan. Dakwah saya sebut mulia karena dakwah itu melanjutkan tugas Nabi. Betapa mulianya melanjutkan tugas Nabi itu. Karena ini tugas yang mulia, maka orang yang berdakwah diberi imbalan yang besar. Kalau bicara imbalan, jangan dulu konotasinya amplop, uang. Tetapi ada hadis Nabi menyebutkan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia memperoleh pahala dari amal orang yang melakukan kebaikan itu. Ada orang tidak sholat, benci sholat, nggak ngerti sholat, kita berdakwah kepadanya. Dengan sebab kita berdakwah, maka orang itu jadi senang dengan sholat. Belajar sholat sampai dia ngerti, bisa. Dan ternyata dia melakukan sholat. Nah, dia melaksanakan sholat ada pahalanya kan? Ada. Dia dapat pahala, kita juga dapat pahala dari sholatnya orang itu. Kenapa? Karena dia sholat dengan sebab kita yang berdakwah kepadanya. Nah, itulah mulia dakwah. Yang kedua, dakwah itu penting. Kenapa dakwah penting? Karena dakwah itu mau mengubah orang dari keadaan yang apa adanya kepada yang seharusnya. Ada orang malas dengan dakwah, kita ingin dia jadi rajin. Ada orang awam dengan dakwah, kita ingin dia jadi orang paham. Jangan dakwah terus tapi orangnya nggak paham-paham, awam terus. Apalagi kalau dikasih kesempatan bertanya, dia malah suka ngaku-ngaku jadi orang awam. Pak Ustadz, sebagai seorang awam, saya mau bertanya. Ngaku awam ya. Dari dulu begitu, sebagai orang awam. Kapan pahamnya? Mau mengubah orang, dakwah itu. Ada orang pelit, dengan dakwah kita ingin dia jadi dermawan. Begitu seterusnya. Jadi dakwah itu mulia, penting. Nah, yang ketiga, dakwah itu dibutuhkan. Dakwah dibutuhkan. Kita yang hadir ini insya Allah termasuk orang baik. Amin. Ngomong-ngomong, butuh dakwah apa enggak? Nah, butuh dakwah. Kita yang orang baik saja butuh dakwah, apalagi yang belum baik. Jadi dakwah itu dibutuhkan. Oleh karenanya dakwah ini harus kita laksanakan. Dakwah harus kita tunaikan. Kalau begitu dakwah apa? Dakwah itu apa? Dakwah itu artinya mengajak, menyeru, memanggil.
Jadi dakwah itu adalah mengajak, menyeru, memanggil orang biar supaya beriman dan taat kepada Allah. Jadi dakwah itu bukan untuk membangun fanatisme kepada ustaz, bukan untuk membangun fanatisme kepada kiai, biar supaya dia punya fanatisme kepada Islam. Mengajak orang supaya beriman dan taat kepada Allah, bukan supaya fanatik sama saya, bukan supaya mengkultuskan saya, nggak boleh, bukan. Itu yang harus kita pahami dulu. Mengajak, menyeru, memanggil orang agar supaya beriman dan taat kepada Allah. Karenanya keutamaannya tadi sangat besar. Nah sekarang karena kita harus berdakwah, kita harus memenuhi kriterianya. Kalau orang mau jadi dokter misalnya, itu dokter dipersiapkan, disekolahkan. Sekolahnya bukan fakultas teknik, tapi sekolahnya fakultas kedokteran. Nanti dia praktek sesuai dengan jurusannya. Jangan sekolahnya kedokteran gigi, prakteknya kedokteran mata. Kalau di bidang itu betul-betul spesifik. Nah sekarang kalau kita mau berdakwah dan memang kita ini harus berdakwah, harus kita penuhi 3 kriteria. 3 kriterianya harus kita penuhi. Kita harus punya 3 kriteria ini. Tapi punyanya nggak mesti kalau udah 100%. Ibarat orang dagang yang bagus sih, modalnya 5 juta misalnya. Tapi kalau baru ada 1 juta, ya dagang aja sudah mulai. Dagang aja mulai dengan modal 1 juta. Dagang apa kira-kira yang 1 juta bisa dijadikan modal? Banyak. Jangan modal 1 juta pengen jualan mobil. Ya kalau modal 1 juta bisa lah jualan gado-gado, jualan kopi, gitu ya. Kopi serenceng berapa? 2.000. Nah, apa 3 kriteria itu? Pertama, punya kepribadian yang soleh. Orang berdakwah harus punya kepribadian yang soleh, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara pesan-pesan dakwah dengan sikap dan tingkah lakunya. Kalau terjadi kontradiksi, itulah yang membuat orang tidak mau berdakwah di kampung sendiri, bahkan apalagi di keluarga besarnya sendiri. Di kampungnya nggak mau dia berdakwah, padahal dia bisa ceramah, bisa khutbah, bisa. Pak, khotib nggak datang nih, baru aja ngasih tahu, dia nggak bisa nyampe kemari. Ini kan masih ada waktu sekitar 1 jam lagi, jadi udah nggak bisa cari pengganti kita. Kalau 1 jam lagi ini, jadi bapaklah yang khutbah.
Jangan. Kenapa jangan? Kan Bapak bisa khutbah. Ya bisa sih bisa. Tapi kalau khutbah di kampung sendiri kayaknya kurang enak. Kurang enak kenapa? Ya itu tadi kata Bapak. Orang udah tahu kartu saya. Habis main kartu dulu. Ketahuan kartunya. Bagaimana mungkin saya mau ceramah tentang jujur kalau orang kampung saya tahu persis saya ini tukang bohong? Bagaimana mungkin saya mau ceramah tentang sedekah, orang tahu kalau saya pelit? Bagaimana mungkin saya mau ceramah tentang keluarga sakinah kalau orang tahu rumah tangga saya berantakan? Nah, itu namanya kontradiksi. Jadi miliki kepribadian yang soleh, jangan sampai kontradiksi antara pesan dakwah dengan sikap dan tingkah laku. Kalau terjadi kontradiksi bagaimana? Kalau terjadi kontradiksi nanti kitanya tidak punya wibawa. Kita tidak punya wibawa di hadapan orang yang kita dakwahi. Khotib berwasiat, oleh karena itu mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa yang sebenar-benarnya. Jamaahnya mencibir, takwa, dia sendiri nggak pernah meningkat takwanya. Nah, itu namanya dia tidak punya wibawa di hadapan jamaahnya. Jadi kalau terjadi kontradiksi itu nanti tidak ada wibawa. Nah, selain tidak wibawa, Allah tidak suka, Allah murka kepada orang yang kontradiktif antara ucapan dengan sikap dan tingkah laku. Dulu ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada yang masuk Islam, tapi ada Yahudi yang belum masuk Islam. Yahudi yang belum masuk Islam tahu kalau seharusnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena memang begitulah ajaran agama mereka. Sudah mengatakan bahwa akan datang nanti seorang nabi, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad itu maksudnya Muhammad. Sehingga kalau mereka komitmen kepada Alkitab, niscaya mereka masuk ke dalam Islam. Cuma ini nggak masuk ke dalam Islam. Kenapa? Gengsi. Mestinya yang jadi nabi sesudah Nabi Isa itu dari kelompok mereka, dari kalangan mereka. Cuma ini Muhammad yang jadi nabi, mereka nggak mau terima, gitu, gengsi. Maka kepada Yahudi yang sudah masuk Islam, dia berpesan. Ada saudaranya, ada temannya sudah masuk Islam, itu dia berpesan. Pesannya apa? Tetaplah kamu di dalam Islam, jangan keluar dari Islam. Kamu kan udah masuk Islam nih, tetap kamu di dalam Islam. Ikuti itu Muhammad, karena Muhammad itu benar. Ngomongnya begitu bagus, Muhammad itu benar, ikuti Muhammad. Dan dia sendiri nggak ikut. Itu kan aneh. Maka Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri
wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang melakukan kebajikan? Ikutilah Muhammad itu kan namanya nyuruh kebaikan. Sementara kamu lupa pada dirimu sendiri. Lah kamu sendiri gak begitu. Jangankan ikut Muhammad, masuk Islam aja gak mau. Kamu lupa pada dirimu sendiri. Padahal kamu baca itu Alkitab. Alkitab sudah kamu baca, sudah kamu pahami, kamu tahu itu. Afala taqilun, apa kamu tidak berakal? Nah, ini namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Mengapa ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun itu diturunkan? Itu ceritanya begitu. Sehingga menjadi penting baca buku asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Banyak cerita. Nah, itu namanya kontradiktif. Allah enggak suka kepada orang-orang yang kontradiktif antara ucapan dengan sikap dan tingkah. Ada lagi dulu sahabat itu lagi ngobrol-ngobrol di Madinah. Yang satu bilang, kita ini udah lama jadi orang beriman, nggak pernah disuruh perang ya. Temennya bilang apa? Emang kalau ente disuruh perang mau? Ya kalau disuruh perang masa nggak mau? Ya memang belum ada perintah, ya perang mah jangan dimulai-mulai. Kalau emang ada musuh yang menyerang kita, masa iya kita nggak disuruh berperang? Kira-kira begitu. Nggak lama kemudian Nabi mendapat informasi bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah berangkat dari Mekah dengan pasukan perang yang cukup besar, 1.000 orang lebih. Nabi kan punya intelijen. Itu perjalanan dari Mekah ke Madinah sekitar 8 hari. 8 hari 8 malam. Naik kuda, naik unta. Itu intelijen udah langsung itu menyampaikan pesan berantai. Cepat. Informasi zaman dulu juga cepat. Dan benar, kalau sekarang kan cepet tapi hoax mulu. Ketika disampaikan informasi bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah berangkat untuk berperang dengan kaum muslimin, maka Rasulullah segera menyiapkan pasukan perang untuk menghadang kedatangan orang-orang kafir itu. Jangan sampai perangnya pecah di kota Madinah. Nah, makanya diserukan kepada para sahabat untuk berperang. Diturunkan ayat oleh Allah yang memerintahkan untuk berperang. Sampailah itu ayat kepada sahabat yang kemarin ngobrol itu. Udah turun ayat yang memerintahkan kita untuk berperang. Ayo, siap-siap. Yang benar. Iya, kok cepet banget? Baru kemarin kita ngomong. Lah ente bilang kemarin kalau disuruh perang masa nggak mau? Nih udah disuruh. Emang musuh udah hampir nyampe. Ya maksud saya jangan secepat itu dong. Nanti kayak gitu. Ente gimana sih? Nah gitu. Turun kemudian surat As-Saff, surat 61. Ayat 2, ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura
kaburtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kamu bilang kalau disuruh perang masa nggak mau? Sekarang nih udah disuruh, masa kamu nggak mau? Mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Nah, ini jadi dai, jadi khatib, jadi mubaligh, jangan sampai kontradiksi antara pesan dakwah dengan sikap dan tingkah laku. Kalau kontradiksi itu ibarat batu. Batu kalau dimasukkan ke dalam air, bagaimana itu batu? Tenggelam sampai ke dasar air gitu. Tapi ternyata ada juga batu dimasukkan ke dalam air, ternyata dia tetap aja di atas permukaan air. Batu apa namanya? Nah, batu apung. Batu juga, batu apung. Nah, kalau omongan ada kontradiksi dengan sikap dan tingkah laku, itu kayak batu apung. Makanya ada istilah di masyarakat kita, dengerin ceramah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak sampai ke hati. Dia nggak tenggelam ke hati. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya bilang masih mending, lewat juga itu. Ini kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar lagi dari kuping kanan. Itu omongan bentok. Omongannya bentok, mantul. Keburu dibantah. Keburu dibantah. Yang begini nyuruh kita takwa, yang begini nyuruh kita sedekah, yang begini nyuruh kita nuntut ilmu. Dia sendiri nggak nuntut ilmu, maunya ceramah doang, belajarnya nggak mau dia. Kadang-kadang ada ustaz nggak mau dengerin ceramah, ceramah mau, dengerin ceramah nggak mau. Nah, ini namanya kontradiktif. Kalau saya ngomong begini, ini bukan berarti Pak Ustadz, kalau begitu saya baru mau ceramah, baru saya khutbah, kalau nanti saya sudah jadi orang suci tanpa dosa. Ya bukan begitu juga. Karena mungkin saja orang keliru, mungkin saja orang salah. Tapi kekeliruan, kesalahan bukan sesuatu yang disengaja, bukan sesuatu yang diniatkan. Jadi satu, punya kepribadian yang soleh. Yang kedua, untuk menjadi seorang khatib, mubaligh, menjadi seorang dai, itu harus punya wawasan yang luas. Punya wawasan yang luas, punya ilmu yang banyak. Wawasan apa? Ya wawasan keislaman. Karena kita ini mau mendakwakan ajaran Islam. Masa mau mendakwakan ajaran Islam kita tidak memahami ajaran Islam? Itu artinya apa? Kalau kita punya sedikit ilmu tentang Islam, tambahin lagi, perbanyak lagi, terus begitu. Yang sedikit sampaikan aja dulu. Kan kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Saya punya satu ayat, sekarang saya sampaikan. Besok mau menyampaikan lagi, masa ayat itu lagi yang mau disampaikan? Ya kalau begitu pelajari lagi ayat yang lain, pelajari lagi ayat yang lain, pelajari lagi, terus begitu. Sehingga nanti banyak ayat yang sudah kita pelajari.
Tapi latar belakang pendidikan saya bukan pesantren Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Karena memahami ajaran Islam itu bukan hanya orang pesantren. Siapa saja kaum muslimin kalau mau belajar bisa memahami ajaran Islam dengan baik. Begitu. Jadi punya wawasan tentang Islam. Disinilah orang dituntut belajar, dan belajar. Belajar terus. Dan kita sekarang bersyukur berada pada satu zaman di mana belajar itu gampang. Belajar gampang, asal mau. Tiap hari 24 jam kalau kita mau belajar itu bisa. Apalagi ada YouTube. YouTube itu apa aja ada. Ilmu yang kulit-kulitnya ada. Ilmu yang dalam-dalamnya juga ada. Gitu. Mau cari pahala dapat, mau cari dosa juga bisa. Tinggal kita ini maunya apa. Kita bisa belajar kepada banyak ustadz. Itu di YouTube itu. Ustadz ini cari aja di YouTube banyak. Ustadz Ahmad Yani juga ada. Cuma ilmunya kulit-kulitnya doang. Nggak dalam-dalam. Ustadz siapa lagi? Mau pembahasan apa? Pembahasan hadis ada, pembahasan tafsir banyak, pembahasan fikih banyak. Itu di YouTube, asal mau. Cuma nggak ada paketnya Pak Ustadz. Cari wifi gratis. Wifi gratis. Ini di Masjid Al-Insan ada wifi. Cuma jamaah tahu nggak itunya, passwordnya. Ya. Ternyata yang nggak pakai password di warung kopi. Warung kopi. Wah ada, udah langsung, nggak pakai nanya password. Makanya banyak tuh yang di warung kopi. Begitu. Di rumah ada wifi, kita bisa manfaatkan. Mau dipakai mau nggak dipakai itu wifi, bayar aja tetap tiap bulan. Ya daripada nggak dipakai, pakai aja kalau begitu. Untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk belajar. Apalagi buku banyak. Buku banyak yang asli ditulis oleh ulama di Indonesia. Wah, saya pengen baca tafsirnya Buya Hamka. Sudah ada 9 jilid. 9 jilid. Ya, sekitar 3 juta. Ada tafsirnya Quraisy Shihab, ada tafsirnya dari Kementerian Agama, belum lagi yang terjemahan. Ada tafsirnya Sayyid Qutb fi Zilalil Quran, ada tafsirnya Al-Munir Wahbah Zuhaili, ada tafsirnya Safwatut Tafasir Ali As-Sobuni. Oh itu udah banyak diterjemahkan. Sampai tafsir Jalalain, tafsir ringkas, tafsir yang ringkas Jalalain.
ditulis oleh dua jalal, makanya disebut jalalain, dua jalal. Ini bukannya tafsir jalan lain yang dipakai, tafsir jalan lain. Kalau tafsir jalan lain, yaitu tafsir sesat, menyalahgunakan ayat. Di negeri kita itu kan ada banyak aliran sesat. Ada Islam Jamaah yang menjelma menjadi LDII. Katanya sih udah taubat ya, tapi ternyata belum juga dari kesesatan. Ada Ahmadiyah, macam-macam aliran-aliran sesat. Itu namanya, dia kan pakai ayat juga. Yang menyimpang itu juga pakai ayat. Ya, cuma itu tadi tafsirnya tafsir jalan lain, sehingga menyimpang. Nah ini, nah terus apalagi yang dipelajari? Fikih, banyak buku fikih. Hadis, banyak buku hadis. Bahkan di Play Store itu sudah ada 9 kitab hadis. 9 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, 9 kitab hadis. Itu sudah ada di sini di Play Store, tinggal di download gratis. Tinggal cari nanti hadis tentang apa, tinggal ketik aja satu kata, hadis makan, ketik aja kata makan, nanti juga muncul di Sahih Bukhari tentang makan tuh ini, di hadis lain ada nomornya juga di situ, kasih tahu nomor sekian. Jadi sekarang belajar itu gampang, mudah, begitu. Mau belajar tajwid ada, mau belajar bahasa Arab ada, mau belajar bahasa Inggris ada, mau belajar apa aja ada. Tinggal masalahnya orangnya pada mau belajar atau enggak. Wawasan keislaman, maka nggak ada berhentinya belajar. Sekolah itu ada lulusnya, sekolah. Tapi kalau belajar itu nggak ada berhentinya. Berhentinya adalah kematian. Maka orang yang tidak punya wawasan, dia bingung mau ngomong apa. Tapi orang yang ilmunya banyak, bingung juga. Bingung bukan gak ada yang mau diomongin, bingung milih omongan. Maka kalau antum tadi merasa nggak punya ilmu, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena orang yang ilmunya banyak itu juga kalau ngomong nggak boleh banyak-banyak. Iya kan? Misalnya dia kuliah di Mesir sampai jadi doktor, pulang ke kampungnya disuruh khutbah. Berapa menit khutbahnya? Khutbahnya 20 menit. Itu juga orang bilang udah kepanjangan. Nah, itu ngomong 20 menit, efektifnya 15 menit. Ilmu yang dari Mesir diomongin semua nggak tuh? Enggak. Yang diomongin cuma sedikit. Jadi beruntung kita yang punya ilmu sedikit. Nggak bingung milihnya, mau cuma ini. Itu bahasa bercanda. Sehingga nanti yang ini udah kita bicarakan, kalau gitu besok saya bicara apa lagi?
Minggu depan saya bicara apa lagi, bulan depan saya bicara apa lagi. Nah itu dipelajari dari sekarang. Iya. Ibarat orang dagang itu harus ada stok barang. Jangan sampai dagang barangnya kehabisan. Apa yang dibutuhkan harus lengkap. Misalnya orang jualan nasi goreng. Kalau dia bawa nasi sebakul besar, itu bawa sambelnya siapa? Bawa telurnya siapa? Bawa garamnya siapa? Semuanya udah terukur. Jangan nasi masih banyak, garam udah habis. Pak, nasi goreng Pak, 2. Nasinya sih masih banyak Pak, cuma garamnya habis ini. Bagaimana Pak, nggak pakai garam? Nggak bisa begitu. Ini wawasan keislaman, wawasan kemasyarakatan. Kita ini kan dakwah ngadepin orang. Orang yang kita hadapi itu ada orang tua, ada orang dewasa, ada pemuda, ada remaja, ada anak-anak, ada laki-laki, ada perempuan. Ini harus kita pahami. Ini namanya wawasan kemasyarakatan. Kalau ngomong sama ibu-ibu bagaimana, ngomong sama bapak-bapak bagaimana, ngomong sama bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana, ngomong sama anak-anak bagaimana, semua bisa kita lakukan. Nah itu namanya wawasan kemasyarakatan. Belum lagi orang ini sukunya berbeda-beda. Jamaah kita itu ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Makassar, ada orang Betawi, dan sebagainya. Itu sedikit banyak harus kita pahami. Belum lagi dari sisi ekonomi, ada orang kaya, ada orang setengah kaya, ada orang miskin, ada yang di bawah garis kemiskinan. Ini harus paham wawasan kemasyarakatan. Karena itu nanti ngomong itu dipilih-pilih, mana yang cocok untuk kondisi masyarakat. Bedakan antara cocok dengan tidak boleh. Jadi bukannya tidak boleh ngomongin soal ini, tapi nggak cocok dengan kondisi jamaahnya. Saya mau ceramah tentang kewajiban suami istri, boleh nggak? Boleh. Ceramah tentang kewajiban suami istri, oh bagus. Tapi kalau jamaahnya anak SMP, gimana? Jamaahnya anak SMP, emang ceramahnya di sekolah SMP. Masa saya ceramah kewajiban suami istri? Bukannya nggak boleh, nggak cocok. Gitu. Ibarat orang sakit dikasih nasi kebuli sama kambing. Padahal orang sakit cocoknya bubur. Nah, gitu. Sekarang banyak juga tuh orang sakit. Kenapa tukang bubur aku? Pak Ustadz mau makan bubur? Enggak, saya nggak sakit. Masa ditawarin bubur? Yang ditawarin bubur biasanya orang sakit. Baik. Ini namanya wawasan kemasyarakatan. Nah yang ketiga, seorang mubalik, wawasan keislaman, wawasan kemasyarakatan, wawasan kekinian.
wawasan kekinian. Apa yang berkembang zaman sekarang itu perlu juga diikuti oleh seorang mubaligh, seorang dai. Karena kita ini berkembang, hidup kita ini berkembang, sudah banyak sekali perubahan-perubahan, sehingga jamaah itu juga kalau nanya banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak pernah ditanya kepada Nabi, nggak pernah ditanya kepada sahabat, nggak pernah ditanya kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ghazali. Ditanyanya kepada ustadz-ustadz zaman sekarang, sehingga jawaban itu bisa beda, rumusan juga bisa beda antara zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau dulu fikih jual beli, fikih muamalah, itu ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada akadnya. Sekarang penjualnya di mana, pembelinya di mana, barangnya di mana, nggak pakai akad, pakai bandrol. Kan beda tuh. Ini bagaimana hukum jual beli model begitu? Misalnya ada orang jual buku, gitu. Buku saya lah contohnya, misalnya dia ngejualin buku saya, dia bikin aja toko online. Dia sendiri nggak pernah berhubungan sama saya tuh. Jadi kalau saya buka tentang buku di online itu, ini ada buku-buku saya ini. Harganya jauh lebih murah. Dari mana ceritanya nih orangnya? Bisa nawarkan harga yang lebih murah, padahal sama saya nggak pernah berhubungan. Dan ini buku saya. Nggak tahu apa buku saya dibaca, saya nggak tahu. Yang jelas di online ada. Apakah di Tokopedia, apakah di Shopee, di mana? Bisa jadi buku itu stoknya sudah habis di saya, misalnya. Tapi kan dia udah nawarin tuh, mau beli buku ini judulnya, oh iya siapa, gitu kan. Transfer uangnya, udah ditransfer uangnya baru dia berhubungan sama saya. Pak Ustadz ada buku judulnya ini, wah stoknya habis. Waduh gimana nih, saya udah terima. Duitnya udah saya terima. Itu contoh. Ya, kembali ke kejujuran. Jujur. Ada orang begitu. Saya tidak tahu ditipu apa enggak saya. Ada orang menawarkan ada madu, ada herba, ada kurma gitu. Dia bilang 250.000 madu segini sama kurma. Ya saya, ya sudah, karena dia bilang duitnya kan nanti buat bayar kontrakan, buat segala macam. Saya kurmanya aja deh. Saya pesan kurma, kemudian saya transfer uangnya. Sesudah ditransfer uangnya, ya dia bilang terima kasih, jazakumullah khairan katsiran dan seterusnya. Nah, mungkin dia ngecek barang, oh, ternyata barangnya habis, belum datang lagi. Pak, mohon maaf, kurmanya belum datang lagi. Nanti kalau sudah datang saya kabari lagi. Ini udah seminggu nih. Sejak saya transfer udah seminggu.
belum ada kabar ceritanya. Nah itu contoh. Jadi kembali kepada kejujuran. Banyak sekali. Pak Ustadz, ada saudara saya sudah berumah tangga 10 tahun, 15 tahun belum juga punya anak. Dia pengen punya anak. Maka ternyata ada program bayi tabung. Nah, yang mau saya tanya, bayi tabung itu boleh apa enggak Pak Ustaz? Pertanyaan ini pernah nggak diajukan kepada Nabi? Kepada Imam Syafi'i? Kepada Imam Ghazali? Nggak ada. Kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan aja belum. Pendiri Muhammadiyah. Adanya kapan? Jangan sekarang. Sehingga Ustadz itu harus punya wawasan kekinian, apa-apa yang berkembang zaman sekarang. Dokter itu sudah jadi dokter 10-20 tahun yang lalu, udah lulus dari fakultas kedokteran, udah ngambil spesialis penyakit dalam dan seterusnya. Kan ada juga penyakit-penyakit baru kan, penyakit yang dulu nggak ada waktu dia kuliah di fakultas kedokteran, tapi adanya sekarang. COVID-19 adanya kapan? Tahun 2019. Maka dokter mempelajari masalah ini. Begitu. Yang terakhir, yang ketiga, jadi satu tadi punya kepribadian yang soleh, yang kedua punya wawasan yang luas, yang ketiga seorang dai, khotib dan mubalik, dia harus punya kemampuan dakwah yang baik, memiliki kemampuan dakwah yang baik. Kalau dia dakwah dengan lisan, dengan ngomong, dengan ceramah, berarti kemampuan ceramahnya harus baik. Kalau dia khutbah, kalau dia ceramah, orang tidak tidur. Ngomong-ngomong, banyak nggak orang tidur ketika khutbah sedang berlangsung? Banyak. Bahkan yang duduk paling depan, yang disebut Bilal, tidur dia. Ada kejadian. Jadi ada kejadian, kan biasanya ketika khutbah pertama selesai, si Bilal ini baca selawat. Ada kebiasaan di masjid tertentu baca selawat dia. Cuma dia tidur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Masih tidur dia. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Masih tidur dia. Yang sebelah kanan atau sebelah kiri memperhatikan, dia masih tidur. Padahal dia harus baca selawatnya di sini. Aqulu qouli hadza, masih tidur. Akhirnya fastaghfiru innahu huwal, dicolek. Innahu huwal ghafurur rahim. Bangun dia, terkejut. Langsung dia berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya baca selawat, iqomah. Ada kejadian seperti itu. Jadi kalau khutbah, khutbahnya menarik. Kalau ceramah, ceramahnya menarik. Apa kalau menarik itu mesti ngelawak Pak Ustadz? Ya tidak mesti melawak. Nanti kita akan bicarakan bahwa humor yang lucu-lucu itu seperti bumbu bagi masakan. Seperti bumbu. Bumbu itu banyak apa dikit? Dikit.
bumbu sesuai dengan porsi masakan. Kalau bakso, soto, semangkok, garamnya seapa? Garamnya seujung sendok. Kira-kira begitu yang namanya melucu-melucu itu. Ini kadang-kadang Ustadz 80% ngelucu, 20% materi. Orang dapat apa? Dapat hiburan doang, dapat ngelawaknya doang. Itu pun lawakan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan materinya, ngelantur kemana-mana. Menarik itu bukan hanya unsur melucu. Melucu itu jadi enak kalau porsinya enggak kebanyakan. Makanya ada jamaah tuh ngedumel, habis pulang maulid, habis pulang tablik akbar, daripada ustadz ini yang diundang, mendingan si Malik diundang. Begitu. Mendingan Sule yang ceramah. Emang kenapa? Ya dia ngelawak doang. Banyak orang kecewa kepada ustadz itu, karena orang sebenarnya mau dapat ilmu. Ilmunya orang gak dapat, yang orang dapat cuma hiburannya doang. Sebenarnya orang udah datang aja itu udah terhibur. Datang aja terhibur. Kenapa? Dia ketemu kawannya, ketemu jamaah yang lain. Baik. Jadi kemampuan dakwah yang baik. Nah, kalau dakwahnya dengan tulisan, dakwah dengan tulisan, tulisannya juga baik, enak didengar, enak dibaca. Orang dapat pencerahan. Dakwah itu kan bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Nah, begitu. Karenanya inilah nanti yang mau kita pelajari dalam kursus kita selama 16 pertemuan. Nanti ada satu pertemuan yang kita adakan dalam bentuk pelatihan menulis. Jadi dibikin satu hari dari pagi sampai sore. Nanti saya carikan waktunya, saya pas-paskan waktunya. Aku sudah beberapa kesempatan sekalian dengan pelatihan menulis. Dari 16 pertemuan ada satu pertemuan yang nanti melibatkan peserta lain umum yang mau ikut pelatihan menulis. Angkatan kemarin juga dibikin, itu angkatan yang ke-13. Sehingga peserta kursus dakwah ini dapat pelatihan menulis. Begitu Pak. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Mengenai sumber ilmu yang akan kita dapatkan, misalnya kalau saya punya grup WA di lingkungan gitu ya, kalau saya sharing sesuatu gitu, suka di komen ini bersandarnya kemana gitu, ke ulama, ke guru yang mana gitu. Jadi ada semacam keraguan gitu yang kita sampaikan itu. Jangan pintarnya cuma googling gitu Ustaz. Jadi kita kadang-kadang juga jadi anak-anak gitu ya. Itu cara menyikapinya gimana Ustaz? Ya. Jadi kita kesannya di mereka itu terlalu gampang nyomot gitu ya, sharing gitu. Ini mungkin yang berkomentar itu mungkin karena sudah terbiasa mungkin ya, karena orang tua mungkin dulu cara
mendapatkannya itu mungkin lewat buku, lalu lewat kitab-kitab yang bersumber dari kitab kuning. Nah, jadi pada saat seperti sekarang itu kayaknya mungkin nggak cocok atau gimana. Walaupun kadang-kadang materinya bagus gitu. Itu ya. Kalau kita nge-share dari tulisan orang, sampaikan apa adanya. Ini tulisan si Anu, saya nge-share, saya sudah baca, bagus. Soal kecenderungannya kemana saya tidak tahu, misalnya begitu. Nah, iya, kita kalau bukan tulisan kita, katakan ini bukan tulisan kita, ini nge-share dari tulisan orang lain. Yang bagus kita merumuskan sendiri tulisannya dengan menyebutkan sumber-sumbernya, sehingga kita bukan sekedar nge-share doang. Yang lebih parah, nge-share tapi belum baca. Ketika orang tanya, ini maksudnya bagaimana? Oh, saya juga nggak tahu, belum baca. Jadi kalau kita nge-share, kita mestinya sudah baca, sudah paham. Kalau orang nanya, kita bisa jawab. Begitu. Baik. Ada lagi? Itu yang kita sampaikan itu kan biasanya supaya cukup kuat gitu ya, kan berupa video gitu kan, ada yang caranya, ada yang namanya jelas gitu ya. Cuma kadang-kadang kita nge-share itu ada ulama misalnya yang dari luar gitu kan, ada bukan ulama dari dalam gitu. Mungkin itu yang dari masalah gitu, mungkin terlalu jauh mungkin dilihatnya kita gitu. Sekalipun video zaman sekarang memang kita harus hati-hati. Kenapa? Karena video itu bisa diedit orang, bisa diedit. Misalnya ada orang nge-share video tentang makam Nabi, kuburan Nabi. Memang awalnya itu video Masjid Nabawi, kemudian ini tampak depan dari makam Rasul. Betul itu, sampai di situ betul. Tapi kemudian itu dibawa masuk, gitu kan? Gambarnya ini masuk ke kuburan Nabi, pintunya dibuka. Nah, ketika pintunya dibuka, ini nggak mungkin kuburan Nabi itu sampai divideokan. Itu ada tuh. Iya, nggak mungkin. Nah, terus sesudah itu yang buka pintu pakaiannya udah beda. Pakaiannya beda, bukan pakaian orang Arab Saudi, meskipun sama-sama gamis. Kalau petugas-petugas di Masjidil Haram, ya itu nggak pakai peci begini saja, dia ada sorbannya khas. Itu contoh. Belum lagi peci di sini ada merahnya, gitu. Ini Mesir kayaknya kalau pakai merah-merah begitu. Lah kita kan nggak paham, yang tidak paham, oh itu udah iya aja itu. Itu contoh. Begitu juga orang ceramah. Ceramah saya ini bisa diedit, dipotong. Misalnya, saya ini lagi ngomong misal. Mau ngasih contoh. Misal saya kan kawin lagi dengan seorang gadis desa umur 30 tahun. Kan video ini bisa diedit. Itu kata misal dipotong. Kata misalnya itu dipotong. Yang beredar apa? Saya kawin lagi. Itu yang beredar. Istri saya juga lihat tuh, marah dia sama saya.
Itu contoh. Jadi ustadz yang dipotong videonya itu lagi ngomong apa, belum tentu itu omongan dia lagi ngutip. Mungkin juga dia ngutip, mungkin benar, mungkin ngutip, ya susah mah. Sementara ini video yang viral, ini sumbernya dari mana? Itu zaman sekarang tuh bahayanya. Itu kalau ibarat hadis udah nggak ketemu sanadnya. Sanadnya itu ada di polisi. Polisi tahu nih dari mana karena dia ada datanya. Makanya kalau ada berita-berita hoax yang itu berbahaya, polisi mah gampang aja nangkepnya tuh. Begitu Pak. Baik, ada lagi? Sedikit ini cuma wawasan aja ya Pak Ustadz. Kan di kota Tangerang itu sekarang lagi ada pamerannya, kayak jubah, kayak rambutnya Nabi, kayak darahnya Nabi, itu nggak kira-kira? Sampai tanahnya. Ya. Ya mungkin saja, karena dulu memang ada sahabat wanita namanya Rumaiso. Rumaiso itu istrinya Abu Tolha. Itu kalau Nabi lagi datang ke rumahnya, itu dia Rumaiso itu anaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu jadi pembantunya Nabi sejak umur 10 tahun. Kata Anas, Rasul itu selain sering ke rumah istri-istrinya, dia juga sering ke rumah saya. Ke rumah saya kan berarti ada ibunya, ada rumah Isa itu. Rasul suka tidur siang di rumahnya Anas itu. Kalau Rasul lagi tidur siang berkeringat, kan kalau orang tidur berkeringat, itu oleh Rumaiso diambil wadah, itu keringat yang jatuh ditadahkan. Kenapa? Keringatnya wangi, jadi buat minyak wangi. Nah, ada saat dia memotong rambut. Jadi ketika Rasul potong rambut, dia kumpulin rambutnya sampai ke tingkat itu. Ya kalau terus di museum saya tidak tahu, ya mungkin aja dipelihara, tetapi bukan dalam rangka mengkultuskan, bukan untuk dikultuskan. Baik, begitu. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Saya ingatkan, pekan depan kita praktek bercerita, cerita kisah, cerita masing-masing yang menarik, yang ada manfaatnya buat orang lain yang mendengarkan cerita kita itu. Jadi semuanya kebagian waktunya. Jelas? Kita tutup dengan baca hamdalah.